wabarakatuh. Saya Nelly Azani, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga 2023 akan melakukan uji kinerja di SMK 3 Sigli di LPTK Universitas Syahkuala. Saya akan melakukan uji kinerja pada tanggal 5 bulan Maret 2024 dengan nomor mahasiswa 2306505011669 dengan judul Pengaruh Agama dan Kebudayaan Islam di Indonesia. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 4 bulan Maret ya 2024. Jadi hari ini kita belajar pelajaran sejarah. Jadi sebelumnya Ibu untuk pembelajaran selanjutnya, untuk melancarkan pembelajaran kita berdoa dulu sebelum belajar. Ayo, siapa yang memimpin? Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar sampai nanti. Jadi untuk hari ini ada berapa siswa yang tidak hadir? Saya bawa absen dulu ya. Adli Firansyah. Apa Pak Izin? Afzal Zikra. Sakit. Arya Ulbia. Arya ada? Apa? Al Khalil. Alas Al Khalifi. Dian Rizki. Ilham. Irfan. Usip Adam. Muhammad Fahril. Muhammad Irfandi. Muzakir Walidin. Rizky Hozan Aska. Rajul Arifa. Rizky Saputra. Safir Samuel. Hadir. Syukran. Nabil Gifari. Anur Muhammadin. Awalul Fikri. Oke. Untuk kawan-kawan kita yang sakit, mudah-mudahan kita sembuh, bisa berkumpul kembali untuk besok kita belajar. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sejarah. Di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Dari video itu kalian akan melakukan atau mengerjakan tugas yang Ibu bagikan per kelompok nanti ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah proses masuk agama Islam di Indonesia dan teori-teori pengaruh agama Islam di Indonesia. Itu adalah dua tujuan pembelajarannya ya. Jadi sekarang kalian amati atau lihat dulu, nonton dulu video yang ada di depan. Ibu tampilkan sekarang ya. Berikut ini beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori India atau teori Gujara.
Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snow Hartman J. dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori bujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirdosukmanto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat pada abad ke-13. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Teori ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di Makkah. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam buku Islam di Cina dituliskan oleh Jane Aberli tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Banyak catatan yang menyebutkan bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia. Kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat di Nusantara, dan lainnya. Malaka ini banyak terdapat pedagang dari seluruh penjuru negeri dan salah satunya adalah pedagang yang berasal dari Timur Tengah seperti Arab dan Persia. Pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada pedagang asing. Pelabuhan di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing yang terkenal, yaitu Pelabuhan Lambui, Pelabuhan Bagus, dan Pelabuhan Palembang di Sumatera, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Gresik di Jawa. Berdasarkan dari berbagai cerita perjalanan pedagang dari Cina, dapat diperkirakan sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di barat laut Sumatera, yaitu di Bagus. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Pada abad berikutnya muncul juga kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Ada 3 fase Islamisasi di Nusantara. Antara lain yang pertama, singgahnya para pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang kedua, munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah di Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Jalur Islamisasi Nusantara, yaitu jalur perdagangan. Awal Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India banyak yang bermukim di wilayah pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid dan mendatangkan para mullah, dan akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir. Jalur perkawinan. Dari segi ekonomi, perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja, atau anak adipati. Jalur pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam,
bermunculan pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari sini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah di tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Jalur kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang. Dia menjadi alat bagi Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Selain itu ada berkembang pula sastra, hikayat, babak, dan lainnya, serta perkembangan seni bangunan dan seni ukir. Jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat mempengaruhi tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan Islam. Kemenangannya banyak menarik penduduk untuk masuk Islam. Anggapan tersebut tentu berdasarkan data, bukti, dan penelitian yang sangat banyak. Hal ini menandakan bahwa untuk belajar sejarah kita membutuhkan banyak referensi agar menemukan kepingan jawaban. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalian sudah mendengarkan bagaimana perkembangan Islam, di mana Islam pertama masuk ke Indonesia, ya kan? Dari video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, bagaimana proses agama Islam masuk ke Indonesia? Ada yang Pak Syukran. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Neta, dan teori Persia. Ya, berarti proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, dan ada beberapa teori di Indonesia. Yang pertama, bagaimana proses, sudah dijawabkan sama si Syukran tadi. Yang kedua itu teori-teori Islam masuk ke Indonesia, ada berapa tadi? 3. Teori Gujarat, teori Mekah, dan Persia. Ada 3. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD tugas ke kelompok masing-masing, dikerjakan, ya. Ini LKPD ini kalian isi menurut informasi yang telah kalian dengarkan, nonton di video, ya. Ini materinya, itu tugasnya, isi. Nah, coba perhatikan dulu tugas kalian, kelompok kalian. Perhatikan, coba lihat dulu kelompok 3, coba lihat dulu. Nah, di sini ada tugas. Ini ada 5 tugas. Di kolom-kolom ini kalian isi. Isinya menurut apa yang disuruh di sini. Di sini ada soal. Kemudian ini begitu juga, ini ada soalnya. Ini begitu juga soalnya, isi di sini. Ini kolom jawabannya. Kalau belum mengerti, petunjuknya ada di depan LKPD. Ini petunjuk bagaimana cara mengisi LKPD-nya. Yang pertama, siswa berkelompok sesuai dengan pembagian yang telah dilakukan. Yang kedua, silakan diskusi permasalahan yang ada dalam
Yang ketiga, ikuti instruksi yang tersedia pada langkah kegiatan. Yang keempat, ajukan pertanyaan yang ada di pikiran kalian dengan kelompok ataupun guru jika diperlukan. 5. Diskusi dengan teman satu kelompok. 6. Isikan informasi yang tersedia. 7. Komunikasi dengan teman sekelompok. Sudah jelas? Ini adalah peta masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Dari mana Islam masuk pertama sampai ke mana? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, jelas semua ya? Nah, silakan kerjakan. Silakan kerjakan menurut kelompok kalian masing-masing. Baca ya soalnya. Baca dulu. Iya. Oh, teori pada Indonesia masuk pada Indonesia Barat 13. Membawa sanksi.
Masih? Oke. Kelompok ini ada yang 14. Jelas semua? Jelas, silakan kerjakan. Ini aman. Jelas semua kan? Oke, tugas untuk kelompoknya udah siap. Berarti kita sekarang untuk presentasi ke depan. Satu kelompok maju dulu, nanti yang kelompok yang lain ajukan pertanyaan ke kelompok yang maju ya. Sudah siap untuk presentasinya? Silakan maju kelompok yang pertama. Kelompok 1. Silakan maju. Yang lain siapkan pertanyaan satu kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok adalah Al-Farifi, Hafiz, Kais, Rizky Hauzan, dan Syukran. Yang utamanya. Diskusikan bersama kelompok teori masuknya Islam ke Indonesia. Tulis hasil diskusimu pada kolom berikut. 1. Teori mujarad. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, Gambir, India. Pendukung teori ini adalah Snob Ugronya, W.F. Sutherland, dan Bernard H.M. Becker. 2. Teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori mujarad. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam ke Indonesia pada abad ke-9 dan pembawanya berasal dari Arab, Asia. Pada abad ke-7, yaitu tahun 674, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah pengaruh mazhab Hanafi. 3. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Pendukung teori Mekah ini adalah Hamka, Van der dan C.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah terjadi kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7. Dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. 3. Teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 14 dan bahwasanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh Syiah atau Islam Iran di Sumatera Barat. Peringatan tersebut disebut dengan upacara Sabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan subur duro. Kesamaan adalah Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Mu'tazili.
Ketiga, menggunakan istilah bahasa Iran. Mengeja huruf Arab. Bentuk tanda bunyi harakat. Keempat, ditemukan makam Maulana Ali Ibrahim tahun 1419 di Gresik. 5. Adanya perkampungan lereng atau leran di daerah Gresik. Leran adalah nama suatu penduduk teori ini, yaitu Umar Kamil Hussein dan Yang Hussein jadi migran. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1. Dan kelompok 3, apa yang mau ditanyakan? Sebutkan 3 teori tokoh pendukung. 3 teori tokoh pendukung. Teori sejarah, tokoh pendukungnya Snob korbannya WM sudah tertib dan karena HMPP. Teori Makkah, tokoh pendukungnya Hamka, Manjur, dan Dewi Arunov. Sudah. Dan ada gimana? Ada jawaban? Bisa diterima. Ada yang mau ditambahkan? Pertanyaannya? Sebutkan bukti pendukung teori sejarah. Bukti pendukung teori sejarah. Bukti Islam masuk ke menurut teori sejarah. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia sampai Timur Tengah Eropa. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Saleh tahun 1237 yang bertolak khas sejarah. Nah, bisa diterima? Oke, untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat masing-masing dan Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang pertama sudah mau maju. Udah, kelompok kedua siap untuk maju? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang pastikan hasil kerja kami. Anggota kelompok Anwar Muhyiddin, Muhammad Faryal, Muhammad Effendi, Zakir Walidin, Adil Arifah, Maulid Zikri. Teori apa? Teori Mekah. Teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Mekah dan J.J. Mandur, ini pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 di bawah lembut oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai seberang barat Sumatera. Siapkan pertanyaan. Sudah ada pertanyaan? Menyangka teori sejarah teori Mekah menjadi Islam berkembang di Samudra Pasai mazhab Syafi'i. Ada hak besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat dengan mazhab Hanafi. Selain itu bidang rebutan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Bukti lain terkait tingginya Islam sebelum abad itu adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun berangka tahun 1082 serta temuan sejumlah makam Islam Indralaya wilayah Majapahit, Rawulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka bukan tahun Hijriah dengan angka Jawa kuno diperkirakan pada masa
Muhammad setuju adalah mata seorang wanita di Gresik, Jawa Timur, yang tertulis atas nama makam Fatimah binti Maimun, Belanda tahun 1082. Itu bukti pendukung dari teori Mekah. Mekah. Adanya makam siapa? Fatimah binti Maimun. Di mana? Di Gresik. Nah, bisa dipahami? Dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Sebutkan dasar teori buka. Dasar teori Mekah. Satu, pada abad ke-7 yaitu tahun 204 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkumpulan Islam Arab dengan pertimbangan bahawa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan perintah Cina. Dua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Tiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Nah, gimana kelompok 3? Bisa diterima? Silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok. Oke, dari 1, 2, dan 3 kelompok kita bisa simpulkan bahwa pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia itu dimulai dari mana? Pengaruhnya dimulai dari daerah mana? Pulau? Di mananya Pulau Sumatera? Islam masuk pertama ke Indonesia. Pulau Sumatera. Tepatnya di mana? Di Aceh, yaitu Samudra. Di situ ada bukti apa? Sultan Malik Al-Saleh. Beliaulah yang membawakan Islam ke Indonesia. Nah, di situlah pertama Islam di Indonesia. Kalau lahir Islam di mana? Di Arab. Di kota? Mekah. Bukan di Aceh lahirnya. Tapi dari Mekah dan dari Gujarat dibawakan oleh Sultan Malik Al-Saleh ke Aceh, yaitu di Samudra Pasai. Di situ ada makamnya. Itu bukti pendukungnya. Nah, kemudian teori-teori. Ada berapa teori? 3. Yang pertama, Gujarat. Gujarat. Bukti pendukungnya apa? Bukti pendukung. Buktinya ada apa? Ada Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. kedua. Hubungan antara Indonesia dengan India tidak lama melalui jalur Indonesia, yang lain di tengah Eropa. Nah, ketiga. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al-Saleh tahun 1297 yang berjarak khas Gujarat. Ya, berarti dukungnya bukti pendukung dari teori Mekah itu adalah teori Gujarat itu adanya Sultan Mahmud Al-Saleh. Sudah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk materi pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia cukup sekian dulu. Dan untuk minggu depan kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu kasihkan di lembar tugas kalian itu. Mudah-mudahan untuk minggu depan dikasih kesehatan, umur panjang, kita bisa bertemu kembali. Ya. Untuk mengakhiri
pembelajaran hari ini silakan selawat. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpulkan tugasnya. Kumpulkan. Siap.